Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala idun la qudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Al-ayat wal hadis sadaqallahu azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah di lapangan pesantren Persaudaraan Islam di depan Madrasah Ibtidaiyah. Seperti tahun yang lalu, pada hari ini pun kita berkumpul lagi dalam salah satu agenda besar, yaitu merayakan Idul Fitri sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian dan takbir. Dari awal begitu kita keluar tadi dari rumah, melangkahkan kita dari rumah, baik yang jauh maupun yang dekat, kita sudah mulai melakukan takbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitu kita sampai ke lapangan ini, kita pun terus mengumandangkan, mengucapkan takbir-takbir itu. Dan insya Allah satu kepastian didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allah liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada siapapun yang memujinya. Mudah-mudahan takbir yang hari ini kita kumandangkan akan menambah keimanan dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka izinkanlah pada hari ini saya sudah diberikan tugas oleh pimpinan cabang Persatuan Islam pada Bincang untuk menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan, yang mungkin insya Allah tidak akan sampai jam 8. Harap sabar, insya Allah tidak sampai jam 8. Judul kali ini atau tema besar pada hari ini, saya ingin membawa satu tema, yaitu iman dan jihad, saudara-saudara. Kenapa saya membawakan satu tema atau judul di dalam khutbah ini dengan judul iman dan jihad? Landasan pokok atau pola yang saya ambil karena pada saat ini adalah akhir zaman. Hari ini adalah hari akhir zaman. Tanda-tanda zaman berakhir sudah sangat banyak sekali. Akhir zaman itu adalah al-qiyamah. Dengan bahasa lain adalah as-sa'ah. As-sa'ah dalam artian jam
tetapi dalam artian yang lain adalah al-qiyamah, as-saahah, al-haqqah. Maka pada hari ini, bahkan sebelum hari ini, zaman Rasulullah SAW diutus beliau jadi nabi dalam usia 40 tahun, itu adalah sudah akhir zaman. Kenapa? Ada sebuah kitab, ada 3 kitab yang di situ disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat ada 57. Tanda kiamat ada 57. Ada yang sudah terjadi sebagaimana diutusnya Nabi, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dibebaskannya Masjidil Aqsa di Yerusalem zaman Umar bin Khattab. Itu adalah masa-masa yang sudah berlalu. Itu adalah asyratus sa'ah, itu adalah tanda-tanda kiamat. Dan apa yang sekarang sedang terjadi, yang sedang terjadi sungguh sangat banyak sekali. Perzinahan menjadi biasa, perjudian menjadi usaha, narkoba sudah biasa, bahkan bukan hanya rakyat tetapi pejabat juga melakukan narkoba. Itu adalah yang haram, baik cairan maupun serbuk maupun yang berupa disedot, dihisap, itu adalah haram menurut Islam. Homer itu sekarang sudah menjadi biasa dan diperjualbelikan menjadi satu komoditas yang sangat menghasilkan uang. Makanya banyak orang tergiur. Itu yang sedang terjadi. Dan yang akan terjadi tentu adalah masih banyak, seperti khurujid dajjal, nuzul hubut Isa alaihissalam ilal ard, itu adalah masa-masa yang belum terjadi. Maka dengan alasan-alasan itu saya ingin membacakan, ingin membahas pada saat ini adalah iman dan jihad. Artinya apa? Memperkuat iman kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan takbir pada hari ini memperkuat akidah kita. Akidah di akhir zaman. Yang pertama, menurut survei bahwa 60% umat Islam Indonesia ini buta huruf Al-Quran. Masya Allah. Padahal percetakan Quran terus-terusan. Banyak Quran hafalan, Quran tahfidz dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata kita lemah. 60% umat Islam bangsa Indonesia buta huruf Al-Quran. Bahkan ada lagi khusus untuk Banten, katanya 70% masyarakat Banten ini Muslim tentunya adalah 70% masih ada yang buta huruf Al-Quran. Hadirin, maka oleh karena itu, marilah kita perkuat iman kita agar iman kita ini senantiasa ada di dalam jiwa kita semuanya. Saya teringat ucapan seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Dulu beliau mengatakan, "Qumu daulatal imani fi qulubikum taqum ala ardikum." Qumu, tegakkan daulah iman itu di dalam hati kalian semuanya. Tegakkan daulah iman, kekuasaan keimanan di dalam hati kalian. Taqum ala ardikum. Kalau nanti daulah iman itu adalah akan berdiri di negeri kalian semuanya. Kalau belumlah kita bisa mendirikan daulah Islam, daulah iman dulu ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita semuanya. Artinya apa? Orang-orangnya beriman kepada Allah, orang-orangnya beriman kepada Rasulullah SAW, kepada para Rasul, kepada kitab, hari akhir, qada dan qadar, itu harus ditingkatkan. Kenapa? Lagi-lagi hadirin, sekarang ini Masya Allah, terutama milenial, generasi Z, Gen Z itu konon katanya sudah tidak malu lagi, tidak merasa berdosa lagi dengan meninggalkan sholat. Bukan hanya mengabaikan sholat, tapi meninggalkan sholat sudah tidak laku lagi, Masya Allah. Kenapa? Akibat daripada modernnya dunia ini, postmodern, bukan hanya modern tapi sudah postmodern, kelewat modern dengan adanya medsos. Bagaimana hujatan Islam? Bagaimana hujatan kepada umat Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya terkenang dengan ucapan Hasan Al-Banna itu, "Qumu daulatal iman fi qulubikum tahkum ala ardikum." Tegakkan daulah iman itu di dalam hati kalian, di dalam hati generasi muda terutama. Nanti insya Allah ke depan
kita akan mempunyai generasi yang imannya kuat, yang siap untuk mendirikan keimanan itu di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita memperkuat akidah kita semuanya. Satu adalah keyakinan kita bahwa Islam kita ini adalah sudah sangat-sangat sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi lagi. Sudah sangat sempurna. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di dalam ayat ini kita ambil intisarinya bahwa Islam adalah satu agama yang sangat-sangat sempurna. Sekarang ini mereka yang non-muslim sedang mencari apa jalan kehidupan, apa sih problematika dunia ini sehingga carut-marut mereka sudah mencari apa itu yang namanya way of life itu apa. Ternyata mereka sudah mencari Islam. Dan alhamdulillah mereka sudah banyak yang masuk Islam. Sekarang ini ada arus yang namanya Londonistan. Ada arus sekarang ini yang namanya Londonistan. Artinya satu arus Islam, ajaran, dogma Islam itu sudah masuk ke London, ke Inggris, ke Birmingham. Bahkan alhamdulillah organisasi terbesar umat Islam Indonesia, Muhammadiyah, yang disengat dengan MU oleh anak muda Muhammadiyah, telah membeli satu gereja di luar negeri dan dijadikan masjid. Masya Allah, ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya, yaitu cahaya Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Islam yang sudah sempurna. Agama yang lain sampai saat ini itu masih gonjang-ganjing, masih diperdebatkan. Apakah kitabnya benar atau salah? Apakah ini siapa? Apakah ini firman Allah? Apakah ini firman siapa dan lain sebagainya? Tetapi Islam sudah sangat original sekali. Baik original dalam teks Al-Quran, original asli teksnya itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang awalnya bahasa Ibrani dibawa ke Roma, dibawa ke Yunani, dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah, menjadi Tuhan, diterjemahkan di bahasa Bali menjadi Sang Hyang Widi. Orang Bali tidak mengakui dan marah. Sehingga bagaimana kalau kita sudah punya satu kata Allah, kita tidak perlu menyebut-nyebut Tuhan lagi. Cukup dengan Allah. Mau disebutkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, Allah berakhiran dengan Allah. Silahkan kita takbir berapa ratus kali tadi. Kita takbir berapa ribu kali. Allah berakhir dengan Allah. Tetapi kalau kita mengucapkan Tuhan, 2 kali kita mengucapkan Tuhan. Tapi kalau Allah. Ini hebatnya bahasa Arab. Ini bahasa Al-Quran. Sekarang itu dalam bahasa Indonesia, tapi kita sudah punya bahasa sendiri, yaitu Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperkuat keimanan kita ini, satu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sangat sahih dan para penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah dari pesantren kita kemarin menghafal Al-Quran 1 bulan, mudah-mudahan mereka jadi hafizin wal hafizat, amin ya rabbal alamin. Hadis ini diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin." Rawahu Muslim. Yang artinya, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini aqwaman, beberapa kaum. Maksudnya apa? Allah mengangkat kehidupan, derajat, martabat, ekonomi, kebudayaan, peradaban. Satu kaum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bihadzal kitab, yaitu dengan kitab Al-Quran. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW semenjak beliau mengumandangkan Islam, perjuangkan Islam sampai kehidupan beliau di Madinah dan bertahan sampai sekarang Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana
itu Al-Haramain Mekah dan Madinah sampai sekarang masih tetap mempunyai suatu karisma yang luar biasa. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadza kitabi aqwaman. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadamu bi akhirin, dan Allah mencampakkan beberapa kaum yang lain karena meninggalkan Al-Qur'an. Insyaallah. Ini negara kita ini mau dibawa ke mana? Kita sudah tahu bagaimana carut marutnya negara kita ini. Inilah hadisnya karena meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Wa yadau bihi akhirin, dan Allah mencampakkan kaum-kaum yang lain karena tidak mau menegakkan Al-Qur'an ini. Makanya kita pesantren Persatuan Islam pimpinan cabang dari mulai ranting sampai jamaah sampai PP, jihadnya adalah jihad tarbiyah, jihad dakwah. Untuk apa? Untuk li'izzatillah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita di pimpinan cabang Persatuan Islam ini, di belakang MI ini kita sedang membangun. Barangkali ada yang belum tahu barangkali, tapi saya yakin semuanya sudah tahu. Kita punya program yang sangat besar. Untuk apa? Untuk Izul Islam wal Muslimin. Apa bangunan kita? Baru tiang panjang saja. Makanya pada hari ini kami panitia sudah menyediakan tempat sunduk kotak besar di sana. Di belakang ada 2 kotak. Silahkan isi itu. Isi itu sedekah kita, sedekah yang terbaik kita, yang menjadi sedekah jariah nanti. Walaupun kita sudah meninggal dunia beberapa tahun, tapi anak-anak sekolah di sini kita online, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya sedekahun jariah, sedekah yang online. Kitanya sudah jadi tulang belulang, tetapi pahalanya mengalir terus, jariah. Makanya sekali lagi atas nama panitia, tolong ada kotak di belakang kita semuanya, di sana tolong diisi berapapun. Insya Allah manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, untuk membentuk generasi yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadis yang kedua riwayat Imam Al-Hakim, Al-Qaim bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Masya Allah, ini luar biasa. Hadis yang kedua ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qaim bi sunnati, orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, sunnahku kata Rasulullah. Orang yang tetap konsisten, konsekuen, istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda fasadi ummati, ketika umatku telah rusak, umat Muhammad ini telah rusak. Yang buta huruf, yang berani meninggalkan sholat, yang sudah tidak taat lagi kepada orang tuanya, itulah kerusakan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kalau bukan kita penegaknya? Siapa kalau bukan kita para pejuangnya? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qaimu bis sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Masya Allah. Orang yang istiqomah, orang yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inda fasadi ummati, ketika umat Muhammad telah rusak akhlaknya. Tapi ada orang yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal fikih ibadah, fikih siasat, fikih ekonomi, fikih kenegaraan. Dia istiqomah terus. Dia mendakwahkan Islam. Ketika umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah rusak, apa kata Rasulullah? Lahu ajru syahidin. Pahala bagi dia adalah seperti orang yang mati syahid. Masya Allah. Pasti kita ingin mempunyai pahala seperti orang yang mati syahid. Inilah walaupun kita tidak usah jauh pergi ke Palestina yang sekarang sedang dibombardir karena jauh dan tidak akan diizinkan oleh negara, tapi kita bisa mendapatkan pahala syahid dengan apa? Menghidupkan dan konsisten istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya senantiasa melihat jam. Kalau saya melihat jam, ibu juga melihat jam. Ya, insya Allah
tidak lama. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi diterima dari Abdullah bin Abbas. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Man tamassaka, siapa yang berpegang teguh sunnati, sunahku, inda fasadi ummati, ketika umat Muhammad sudah rusak, lahu ajru mi'ati syahidin. Ini lebih gede lagi pahalanya. Ini lebih gede lagi. Kalau tadi pahalanya sama dengan seorang mati syahid, kalau ini dikatakan di sini lahu ajru mi'ati syahidin, pahalanya bagi dia bagaikan 100 syahid. Jadi andai kata ada di Palestina 100 pemuda mati syahid, 100 di Palestina masih syahid, tapi kita tidak pergi ke sana dan kita tidak ikut berperang di sana, tetapi kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahala kita ini sama dengan pemuda yang 100 orang yang mati syahid di sana. Ini luar biasa. Tidak biaya banyak, tidak tenaganya keluar banyak, hanya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, apa saja sunnah Nabi? Tentu banyak. Yang pertama, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kemarin sudah dibahas sebulan. Masjid kita makmur kalau Ramadan. Kalau Syawal ada kemajuan. Maksudnya apa? Shopnya makin baju, tinggal 2 barisan. Itu namanya kemajuan. Itu namanya Islamnya Islam turunan. Tahu turunan? Turunan itu kalau kita turun, naik mobil atau naik motor itu direm. Karena itu turunan. Di Keroya sana, Keroya tuh. Dari Waruwangi kita naik motor mau kepada Rincang, itu direm. Kenapa? Sebab turunan. Takut musruk kata orang Sunda. Itu rem. Itu Islam turunan seperti itu. Yuk kita sholat, direm dulu. Yuk kita sholat berjamaah, direm. Yuk kita gotong royong, rem lagi. Yuk kita berjuang, ngerem lagi. Itu Islam turunan. Yang terbaik adalah Islam tanjakan. Ketika daripada Rincang mau naik ke Keroya sana ke Waruwangi, tanjakan, gaspol, mejen, digas terus pol. Insya Allah nanti ketemu di puncak. Kalau ngegas terus ketemu di puncak, bagaimana indahnya melihat ke bawah kalau udah di puncak sana. Makanya mudah-mudahan kita bukan muslim turunan, tapi muslimnya muslim tanjakan yang gaspol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan segala kegiatan, gaspol ke masjid. Tidak ada sambutan, tidak ada seruan yang lebih bagus kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid menunggu kita. Siapa yang akan memakmurkan masjid kalau bukan kita semuanya? Perkuat keimanan dengan melangkahkan kaki kita ke masjid. Bahkan di sini masjidnya sangat hebat sekali. Di satu kampung ada 2 masjid. Mau pilih yang hilir, mau pilih yang girang, silakan. Ada 2 masjid. Mau muhajirin, mau nurul huda. Ini 2 masjid kosong, tapi sholatnya semuanya di rumah. Bagaimana ini? Kalau sholatnya laki-laki di rumah melulu, udah ganti aja, jangan pakai sarung, pakai mukena. Coba yang biasa sholat di rumah adalah ibu-ibu pakai mukena. Makanya mudah-mudahan dengan memperkuat keimanan ini, memakmurkan masjid kita ini adalah mudah-mudahan itu adalah salah satu tanda keimanan kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang selanjutnya, kenapa kita harus memperkuat keimanan? Karena kita harus jihad. Kita harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berjuang di jalan Allah? Ada 2, kata Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir itu tokoh Persis. Sebelum beliau mendirikan Masyumi adalah orang Persis dulu. Sebelum ada Dewan Dakwah adalah Masyumi dulu. Sebelum Masyumi adalah ada Persis dulu. Dan Persis ada di Masyumi. Dr. Muhammad Nasir adalah Bapak NKRI. Mosi Integral Muhammad Nasir disebutnya. Adanya NKRI karena Dr. Muhammad Nasir. Siapa beliau? Tokoh Persis, murid daripada guru besar kita, Hasan. Beliau mengatakan,
Untuk dakwah ini ada dua. Satu yang namanya binaan, yang kedua difaan. Apa binaan? Membina ke dalam. Internal umat Islam harus membina. Persis mengadakan pengajian. Tapi ngajinya yang benar. Coba banyak ini ngaji, jangan sembarang ngaji sekarang ini. Itu binaan internal Islam. Ada juga difaan, menolak paham-paham yang lain. Hadirin, ini paham-paham dogma, doktrin, marxisme ini di medsos berhamburan. Marxisme, apalagi liberalisme, ya kan? Kemudian apalagi itu banyak pokoknya isme sampai isme nihilisme segala macam. Kita harus tolak itu semuanya dengan apa? Dengan akidah yang benar, yaitu akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk hari ini saya tutup dengan closing. Closingnya kita adalah siapapun kita, marilah untuk mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala dan untuk melawan segala bentuk kemurkaan, siapapun kita orangnya, mari kita bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita tegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sebagai pemuda, apalagi orang tua, mari kita bersama-sama. Mari kita sebagai guru atau orang tua murid di pesantren ini, oke, kita bersama-sama untuk perjuangan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam rangka pembinaan umat ke depan generasi, mari kita dukung bersama-sama dengan harta kita pembangunan kita ini di belakang sana, di depan bapak-bapak, ya, di belakang MI. Mudah-mudahan Syawal kita bisa mulai lagi untuk membangun, dan mudah-mudahan panitia mudah-mudahan itu kotaknya bisa penuh ya. Sebab kotaknya gede-gede amat. Mudah-mudahan 2 kotak itu penuh. Mudah-mudahan bapak-bapak itu THR-nya masukkan ke sana, dudukan hadiah lebarannya masukkan ke sana. Insya Allah menjadi sedekah jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi ada laporan zakat yang lewat. Untuk zakat fitrah berupa uang 22.802.000, beras 766 liter, dan mustahil gratis sebanyak 726. Gimana ya?